Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang teori konsumsi, teori investasi, keseimbangan pasar, dan keseimbangan pasar uang. Teori konsumsi. Teori tentang pengeluaran konsumsi yang menghubungkan pengeluaran konsumsi dengan faktor-faktor lain selain pendapatan. Teori-teori tersebut antara lain: 1. Teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup atau life cycle hypothesis. Yang kedua, teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif atau relative income hypothesis. Yang ketiga, konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen atau permanent theory income hypothesis. Teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup atau life cycle hypothesis. Menurut teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup, faktor sosial ekonomi seseorang sangat mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut. Teori ini membagi pola konsumsi seseorang menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu dari seseorang berumur 0 tahun hingga usia tertentu di mana orang tersebut dapat menghasilkan pendapatan sendiri. Sebelum orang tersebut dapat menghasilkan pendapatan sendiri, maka ia mengalami de-saving. Bagian kedua, di mana seseorang berusia kerja atau dapat menghasilkan pendapatan sendiri hingga ia tepat pada saat berusia tidak bisa bekerja lagi. Pada keadaan ini mengalami saving. Bagian ketiga, ketika seseorang pada usia tua di mana orang tersebut tidak mampu lagi menghasilkan pendapatan sendiri. Pada keadaan ini, ia mengalami de-saving lagi. Dengan kata lain, bahwa seseorang melakukan konsumsi kembali tergantung pada orang lain. Karena dalam tahap ini, seseorang tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Berikut ada kurva pengeluaran konsumsi dengan hipotesis siklus hidup. Teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif atau relative income hypothesis. Teori konsumsi menggunakan hipotesis pendapatan relatif dikemukakan oleh James Duesenberry. Menurut teori Duesenberry, menggunakan dua asumsi yang digunakan untuk mengamati faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi seseorang itu. Yang pertama, selera rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependent, artinya pengeluaran konsumsi. Yang kedua, pengeluaran konsumsi adalah irreversible, artinya pola pengaruh pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan. Di dalam pengertian ini, di sini bahwa pengeluaran konsumsi seseorang dalam jangka pendek dapat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan relatif. Berikut ada kurva pengeluaran konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif. Konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen atau permanent theory income hypothesis. Teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen dikemukakan oleh Milton Friedman. Menurut teori ini, pendapatan masyarakat dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendapatan permanen atau permanent income dan pendapatan sementara atau transitory income. Pendapatan permanen dapat diartikan A. Pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya. B. Pendapatan yang diperoleh hasil semua faktor yang menentukan kekayaan. Kekayaan yang dimiliki seseorang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kekayaan non-manusia atau not human wealth adalah bentuk kekayaan fisik, yaitu barang-barang konsumsi tahan lama, seperti gedung, rumah, obligasi. Dua, kekayaan manusia atau human wealth adalah bentuk kemampuan yang melekat pada diri manusia itu sendiri, seperti keahlian dan pendidikan. Model formulasi kekayaan menurut Milton Friedman adalah W sama dengan YP per IW, di mana W kekayaan, YP pendapatan permanen, IW tingkat bunga. Teori investasi. Jenis investasi. Investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi real dan investasi finansial. Jenis investasi real dibedakan menjadi tiga komponen, yaitu investasi tetap perusahaan, investasi untuk perumahan, investasi perubahan bersih persediaan perusahaan. Investasi finansial merupakan investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan lain sebagainya. Dua, pendekatan nilai sekarang atau rate of return.
Pendekatan ini merupakan suatu teknis untuk membandingkan kemampuan memperoleh keuntungan dari proyek-proyek investasi. Pendekatan ini lah sekarang menyatakan bahwa suatu proyek investasi dikatakan menguntungkan dan dapat diterima serat dilaksanakan. Jika nilai sekarang proyek tersebut lebih besar daripada modal yang ditanam, tingkat pengembalian dari investasi real disebut dengan marginal efficient of capital atau MEC atau R. Dapat dilakukan dengan jalan mencari tingkat diskonto yang menyamakan antara harga barang modal dengan pendapatan yang diharapkan dari pengoperasian barang modal tersebut ditambah nilai sisa atau nilai residu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari teori investasi, yaitu Marginal Efficiency of Investment atau MEI. Keynes mendasarkan konsepnya atas Marginal Efficiency of Investment, yaitu investasi akan dijalankan oleh seorang pengusaha bila mana MEI masih lebih tinggi daripada tingkat bunga. Faktor-faktor yang mempengaruhi MEI. 1. Jumlah aktivitas investasi sosial yang terselenggara dalam masyarakat. 2. Population growth atau bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Yang ketiga, technological invention dan innovation yang mengakibatkan berkurangnya biaya-biaya produksi. Yang keempat, capital accumulation, maka banyak akumulasi modal akan semakin rendah tingkat MEI. Yang kelima, kepercayaan terhadap situasi perdagangan di masa depan atau state of business confidence. Yang keenam, struktur pajak yang memberatkan produsen akan berakibat merendahkan tingkat MEI. Pelaksana investasi. Pada umumnya, yang melakukan investasi adalah 1. Pemerintah, 2. Swasta, ketiga pemerintah dan swasta. Pemerintah umumnya dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nasional, seperti jaringan-jaringan jalan raya, irigasi, rumah sakit, pelabuhan, dan lain sebagainya. Kegiatan investasi ini sering disebut dengan Social Overhead Capital atau SOC. Social Overhead Capital atau SOC ini dapat dibedakan menjadi 1. Economic Overhead Capital atau EOC, dan yang kedua Social Overhead Capital atau SOC. Kapasitas produksi nasional COR dan ICOR. Masalah Capital Output Ratio atau COR dan Incremental Capital Output Ratio atau ICOR merupakan suatu alat yang banyak digunakan untuk teori tentang pembangunan ekonomi. Kapasitas produksi nasional. Investasi aktivitas ekonomi baik penambahan faktor produksi maupun yang berupa peningkatan kualitas faktor produksi. Investasi ini akan memperbesar pengeluaran masyarakat yang kemudian diperkuat oleh efek multiplier yang akhirnya akan memperbesar pendapatan nasional. Agar supaya produksi nasional tidak berkurang, maka penyusutan dan penurunan produktivitas ini haruslah diimbangi dengan investasi baru. Net investment akan terjadi bila mana tambahan investasi baru itu lebih besar dari penyusutan. Akibatnya, perekonomian masyarakat yang bersangkutan akan berkembang naik atau growing society. Masalah-masalah COR dan ICOR. Dari penjelasan tentang kapasitas produksi keseimbangan pendapatan nasional dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional itu akan berubah bila mana besarnya investasi mengalami perubahan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar investasi yang harus ditambahkan kepada masyarakat agar supaya pendapatan dapat dinaikkan dengan jumlah tertentu. Hal ini tergantung pada besarnya COR atau Capital Output Ratio-nya, yaitu suatu angka yang menyatakan perbandingan atau rasio antara besarnya investasi seperti modal, capital, dan stok nasional. Dengan besarnya hasil produksi nasional, COR ini juga sering disebut dengan investment ratio. Materi selanjutnya adalah keseimbangan pasar barang. Pada pasar barang dikatakan dalam keadaan seimbang apabila penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaan pada pasar barang tersebut. Sedangkan pasar uang dikatakan seimbang apabila permintaan akan uang pada pasar uang sama dengan penawaran akan uang pada pasar uang tersebut. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa pasar barang dikatakan seimbang apabila penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaannya. Keseimbangan pasar barang ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut kurva IS.
1. Menurunkan kurva dan grafik fungsi IS dari masing-masing variabel pada pasar barang, maka dapat dijelaskan bentuk dari variabel fungsi yang digunakan untuk menentukan keseimbangan pasar barang atau kurva IS. Kurva IS sendiri adalah suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional, yaitu Y, pada berbagai tingkat bunga, yaitu I, di mana pasar barang berada dalam keseimbangan, atau dengan kata lain kurva IS merupakan suatu kurva yang menunjukkan keseimbangan pasar barang. Selanjutnya, keseimbangan pasar uang. Teori permintaan pasar. Teori permintaan sebelum Keynes, teori ini sering juga disebut sebagai teori permintaan uang klasik. Teori permintaan uang ini dikatakan klasik karena landasan pemikiran perekonomian dalam teori tersebut menggunakan asumsi klasik, yaitu perekonomian yang selalu berada dalam keadaan seimbang. Beberapa permintaan uang sebelum Keynes, seperti permintaan menurut Irving Fisher dengan bukunya berjudul Transaction Demand or The Theory of Demand for Money, memandang uang sebagai alat pertukaran. Menurut Fisher, apabila terjadi transaksi maka pertukaran uang, barang atau jasa, sehingga nilai dari uang yang ditukarkan pastilah sama dengan nilai barang atau jasa yang ditukarkan. Teori permintaan uang menurut Keynes didasarkan atas 3 motif atau alasan seseorang memegang uang, yaitu A. Motif transaksi atau transaction motif. Permintaan uang untuk transaksi adalah menjembatani periode permintaan dan pengeluaran seseorang melakukan pengeluaran setiap hari. Artinya bahwa peran uang sangat penting bagi seseorang untuk melakukan transaksi. Yang B. Motif berjaga-jaga. Setiap orang menghadapi ketidakpastian mengenai apa yang akan datang. Ketidakpastian itu menimbulkan orang pemegang uang ditujukan untuk motif berjaga-jaga. Dalam motif berjaga-jaga sama halnya dengan motif besarnya transaksi yang besarnya sangat tergantung pada pendapatan atau penghasilan seseorang. Ketiga, spekulasi atau speculation motif. Kaum Cambridge mengatakan bahwa permintaan uang tunai juga tergantung dari tingkat bunga dan harapan mengenai harga-harga di masa yang akan datang. Ada 2 asumsi Keynes mengenai alasan seseorang memegang kekayaan. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai di atas uang yang diperlukan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga, atau yang kedua, dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi. Umumnya, motif spekulasi ini dilakukan oleh seseorang untuk perdagangan saham sehingga motif ini sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. 2. Menentukan keseimbangan pasar uang. Pasar uang akan berada dalam keseimbangan apabila penawaran akan uang sama dengan permintaan akan uang. Kurva yang menunjukkan keseimbangan di pasar uang disebut kurva LM. Kurva LM adalah suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional pada sebagian tingkat suku bunga. Kurva LM adalah yang menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Di dalam menentukan fungsi LM, terlebih dahulu kita mengasumsi bahwa jumlah uang tersebut yang kita sebut sebagai jumlah uang yang beredar dalam perekonomian diasumsikan sebagai variabel eksogen. Dengan menyamakan antara kurva penawaran akan uang dan permintaan akan uang, ini menunjukkan keseimbangan pasar uang. Yang terakhir, menentukan kurva dan grafik fungsi LM. Kurva LM adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Kurva LM merupakan suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga.